Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit komentar tentang apa itu BIPA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengajaran BIPA yang diampu oleh Ibu Dewi Kusumaningsih. Perkenalkan, nama saya David Ekfarudin dari Prodi BPSI semester 6B. Untuk referensi, saya mengambil jurnal yang berjudul Karut Marut dalam Kurikulum Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing BIPA di Indonesia oleh Emi Rista Kusuma dan Asri Ismail, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Malang. Di sini dikatakan BIPA merupakan singkatan dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. BIPA bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Istilah tersebut hadir karena pengaruh perkembangan teknologi dan pengetahuan yang semakin cepat dan meluas. Perkembangan tersebut kemudian memberikan dampak baik bagi bangsa Indonesia di mata dunia. Seperti yang dijelaskan pada Kongres Bahasa Indonesia ke-8 di Jakarta pada tanggal 14-17 Oktober 2003, bahwa akibat perkembangan pertumbuhan global, bahasa Indonesia mendapatkan tempat yang semakin baik di luar negeri untuk dipelajari. Saat ini, pengajaran BIPA telah berkembang di mana-mana, baik di tempat-tempat kursus bahasa yang dimiliki perorangan hingga lembaga-lembaga seperti perguruan tinggi juga membuka untuk mengembangkan program pengajaran BIPA. Tujuan membuka dan mengembangkan program tersebut adalah untuk menarik minat orang asing agar mempelajari bahasa Indonesia dan menduniakan bahasa Indonesia. Berkaitan dengan berkembangnya program BIPA, maka banyak pelajar asing dari berbagai negara, berbagai macam tujuan datang ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia. Seperti yang dijelaskan Hatch dalam Ghazali, bahwa kemampuan berbahasa adalah sesuatu yang tumbuh karena pengalaman, sehingga orang bisa belajar bagaimana berinteraksi secara verbal dengan cara ikut serta langsung dalam percakapan. Untuk pendapat saya, program BIPA menjadi populer dan semakin diminati sejak terbukanya perdagangan bebas. Pengajaran BIPA tidak hanya dilakukan di dalam negeri saja, tapi juga di luar Indonesia. Inilah yang pada akhirnya memberikan dampak baik seperti jumlah penutur dan cakupan penggunaan bahasa Indonesia semakin banyak. Perkembangan bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA di luar internasional atau di dunia internasional juga semakin melesat. Selain diminati dan dilaksanakan di luar negeri, pembelajaran BIPA juga dilaksanakan di dalam negeri. Banyaknya pelajar asing yang menuntut ilmu di Indonesia membuat adanya pembelajaran BIPA di dalam negeri. Karena itulah, untuk memastikan bahwa BIPA dapat dikembangkan tidak hanya sistematis sekaligus responsif terhadap keperluan pembelajar, maka diperlukan telaah dan penelaah yang seksama terhadap pola tutur esensial yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Dalam prakteknya, pembelajaran bahasa Indonesia kepada pembelajar asing memang harus secara tidak langsung disertai dengan memberikan pengetahuan tentang karakter atau identitas bangsa Indonesia, sebagaimana pengajaran dalam BIPA yang tidak terlepas dengan karakter bangsa Indonesia yang majemuk dan kaya akan sumber daya dan kebudayaannya. Sekian untuk pendapat pribadi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.